Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Senang sekali kalau misalkan hari ini, malam ini kita bisa berjumpa lagi. Walaupun teman-teman yang ada di rumah, saya yakin dan percaya kalau Allah bekerja. Allah bekerja dimanapun kita berada. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, saya yakin dan percaya Allah akan datang, Allah akan bekerja. Teman-teman, terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama teman-teman siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita sama-sama mau masuk dalam ibadah hari ini teman-teman. Kita mau bilang, Tuhan, kami undang Kau datang Bapa di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan. Roh Kudus Kau berdaulat atas setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Karena kami tahu Tuhan, sia-sialah ibadah kami tanpa Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat BIC-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami tinggikan. Sembah Dia, sembah Dia, Allah yang luar biasa Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lawat setiap kami Tuhan yang tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Sama-sama nyatakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari sama-sama nyatakan kerinduan kita teman-teman. Di setiap kami Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani. Setiap kami Tuhan, kami rindu melayani-Mu Tuhan. Senangkan
undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini teman-teman. Biarkan Roh Kudus beracara untuk setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadiratmu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembah. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadiratmu, penuhiku waktu ku datang untuk menyembahmu. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Tuhan, mari sama-sama sembah Dia teman-teman. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang luar biasa. Tiada Allah lain yang bisa disembah Tuhan selain Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama teman-teman, kita sama-sama membangun penyembahan kita teman-teman. Saya yakin walaupun dimanapun teman-teman berada, kita menyembah Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah teman-teman. Dia ada dimanapun kita berada. Satu hal yang Tuhan tanamkan teman-teman, yang Tuhan terus bicarakan pada saya juga teman-teman. Tuhan rindu disenangkan teman-teman. Tuhan rindu disembah. Kita sama-sama menyembah Tuhan tempat ini. Haleluya. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu datang tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Oh.
Engkau senang kalau kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami undang Engkau datang Bapa di tempat ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satu yang terlewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kehadiran-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak BIC-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini Tuhan. Hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman kita sama-sama nyatakan, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman sekali lagi. Shalom teman-teman. Senang sekali kalau misalkan, tadi saya bilang senang sekali kalau misalkan kita masih bisa beribadah walaupun emang secara online. Tapi satu hal yang saya yakin, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Amin. 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 Karena hanya dalam nama Tuhan kita meraih kemenangan. Amin. Hanya dalam namanya. Haleluya. Mari sama-sama firman. Firman terangi jalan. Perisai iman. Perisai iman di setiap waktu.
yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan kita akan meraih kemenangan. Amin teman-teman. Amin teman-teman. Sebab itu kita mau siapkan hati kita teman-teman. Kita mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Bapa di kaki-Mu Tuhan. Kami mau dengarkan Tuhan apa yang Kau akan bicarakan kepada kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan akan menjadi teguran Tuhan. Ataupun nasihat Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama teman-teman naikkan pujian ini kembali. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami bawa hatiku Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami sujud Bapa, kami duduk diam di altarnya, di altar-Mu Tuhan. Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah untuk setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, firman itu akan menjadi benih dan akan tumbuh Bapa di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Syukur kepada Allah melalui pimpinan BIC Bapak Beni Hira sudah mempercayakan saya dapat melayani kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan tentunya tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Paul dan keluarga selaku gembala Gereja Sahabat Allah. Dan saya berdoa bagi siapa saja yang menonton tayangan ini, khususnya rekan-rekan BIC, Anda semua ada di dalam keadaan diberkati Tuhan, Anda semua ada di dalam keadaan dilindungi dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun kondisi keadaan hari-hari ini semakin sukar, semakin sulit, namun satu hal yang pasti, setiap harapan kita yang kita taruh, kita sandarkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Dan firman Tuhan yang saya ambil pada kesempatan hari ini di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, bergiat dalam berkorban. Saya bacakan firman Tuhan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan tema bergiat dalam berkorban, itu hanya dapat dilakukan jika kita mengetahui dua hal. Yang pertama, kita mengetahui mengapa atau alasan untuk kita bergiat dalam berkorban. Kita harus mempunyai alasan dulu untuk supaya kita dapat bergiat dalam berkorban. Kemudian yang kedua, untuk apa? Atau berbicara tujuan, untuk apa kita bergiat di dalam berkorban. Sehingga ketika kedua hal ini ada di dalam diri kita, maka pastilah sebuah tindakan yang kita lakukan itu dapat dipahami sebagai sebuah tindakan bergiat dalam suatu hal. Dan tentunya pada kesempatan ini bergiat di dalam berkorban. Kita harus tahu dulu apa sih alasan kita bergiat dalam berkorban. Kemudian ketika kita sudah mempunyai alasan, oh alasan saya seperti ini bergiat dalam berkorban, kita juga harus tahu apa tujuan dari bergiat dalam berkorban. Sehingga apa yang kita lakukan dalam konteks bergiat dalam berkorban itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu sebabnya ketika kita mengetahui ada dua hal ini yang diperlukan bagi seseorang untuk dia dapat bergiat, maka pastilah kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan berkorban di sini. Nah, kalau kita berbicara berkorban dari kata dasar korban, ini sangat menarik, di mana di seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru, Alkitab itu selalu memberikan perbedaan apa yang disebut dengan korban dan apa yang disebut dengan persembahan. Nah, mungkin kedua hal ini di kalangan jemaat itu seringkali dipakai secara bergantian atau dipahami sebagai sebuah sinonim. Namun Alkitab memberi perbedaan apa yang disebut persembahan dan apa yang disebut dengan korban. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang persembahan, itu di dalam perjanjian baru setidaknya ada 7 kata yang dipakai untuk menjelaskan jenis persembahan itu seperti apa. Nah, namun saya memberikan sebuah kesimpulan atau memberikan sebuah definisi yang sederhana. Ketika berbicara tentang persembahan, itu sebuah pemberian secara cuma-cuma
atau gratis dengan tujuan khusus. Nah, itu berbicara definisi persembahan di dalam Alkitab, dan kita lihat sangat jelas. Contoh ketika Ratu Sheba dia datang kepada Salomo, dia membawa persembahan, dia memberikan secara cuma-cuma, dan dia mempunyai tujuan khusus di sana. Tujuannya apa? Ratu Sheba ingin mendengar hikmat Salomo yang sangat-sangat terkenal pada waktu itu. Dia ingin mendengarnya secara langsung. Dia membawa persembahan, pemberian secara cuma-cuma dengan tujuan khusus. Itu persembahan. Kemudian apa beda dengan korban? Kalau berbicara korban, sebenarnya secara pendefinisian itu sama dengan persembahan. Pemberian secara cuma-cuma atau gratis dengan tujuan khusus. Namun untuk korban itu selalu diberi penekanan, kata kerja pengorbanan. Maka daripada itu, di dalam perjanjian lama, bentuk korban itu selalu dalam bentuk korban binatang. Karena sangat jelas ketika dibawa korban binatang dalam sebuah upacara peribadatan umat Yahudi pada waktu itu selalu ada kehidupan yang dikorbankan, ada penumpahan darah di sana. Makanya selalu dalam bentuk korban binatang. Nah, ini perbedaan persembahan dan korban. Dan berbicara bergiat dalam berkorban, korban yang harus menjadi satu-satunya contoh di dalam kita bergiat dalam berkorban, itu ialah korban Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Sebab seluruh contoh korban yang ada di perjanjian lama itu merupakan contoh bagaimana Allah menyelesaikan dosa dengan korban sekali untuk selamanya. Dan itu dipenuhi dan itu dilakukan oleh pribadi Yesus. Nah, perlu diperhatikan, berbicara korban ini seringkali ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi di dalam umat Tuhan. Di mana ketika dikatakan kita ini telah ditebus dengan darah yang mahal, terus jadi pertanyaannya, tebusnya ke siapa? Nah, banyak pemahaman selama ini mengatakan bahwa Yesus menebus atau membayar dosa-dosa kita kepada iblis. Nah, tentunya ini pemahaman-pemahaman yang keliru. Persoalan di kayu salib itu tidak ada hubungan antara Allah dan iblis. Tidak ada hubungan. Persoalan di kayu salib, Kristus menjadi korban, artinya dia menjadi sebuah persembahan yang diberikan kepada Allah untuk meredahkan amarah Allah akibat dosa tadi. Sehingga hati Allah yang murka akibat perbuatan dosa manusia itu diredahkan dengan korban Kristus. Itu berbicara konsep korban. Sehingga inilah yang menjadi contoh, satu-satunya contoh bagi setiap orang percaya ketika dia bergiat dalam berkorban. Allah sudah lebih dulu berkorban bagi saudara dan saya. Dan ini pun yang dipegang, yang diketahui oleh jemaat yang ada di Filipi. Sehingga Paulus dia mengungkapkan isi hatinya dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi, salah satu bergiat dalam berkorban. Dia mengungkapkan hal ini, dan ada sedikit perbedaan surat Paulus dengan surat yang lain kepada jemaat-jemaat waktu itu. Karena di surat di Filipi kita hampir-hampir tidak menemukan Paulus itu memberikan sebuah koreksi baik etika ataupun moral jemaat yang ada, ataupun juga berbicara berkaitan dengan pengajaran yang ada di sana. Itu hampir-hampir tidak ada. Berbeda dengan jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, Paulus mengoreksi banyak hal di sana. Nah, sedangkan di jemaat di Filipi, Paulus lebih mencurahkan isi hatinya akibat berita yang dia terima, betapa jemaat di Filipi ini tetap bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Makanya tidak heran kalau kita baca di dalam pembukaan surat ini, Filipi 1 ayat 3 dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Nah, ini juga kadangkala apalagi komunitas BIC kebanyakan keluarga muda atau juga ada anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini. Nah, ayat ini kadangkala seringkali disalahgunakan oleh anak-anak muda untuk menunjukkan cintanya kepada pasangannya ketika orang itu lagi menggebu-gebu dan sebagainya. Nah, namun ayat ini tidak memiliki arti seperti itu. Paulus bersukacita karena dia mendengar bahwa jemaat yang dia rintis, yang dia tinggalkan ini bertumbuh di dalam pengiringannya akan Tuhan. Makanya surat ini itu akan kita temui begitu banyak nasihat dorongan yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Dan salah satu ungkapan Paulus, dia mengatakan atau dia tidak ragu menyaksikan bahwa jemaat di Filipi
itu bergiat di dalam berkorban. Nah, tentunya ketika kita sudah mengetahui alasan mengapa kita bergiat dalam berkorban, alasannya karena Tuhan lebih dulu sudah berkorban bagi kita. Itu alasan yang pertama. Kemudian berbicara tujuan kita bergiat dalam berkorban itu untuk mempermuliakan nama Allah. Nah, dua hal ini yang harus kita pegang, yang harus ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak mempunyai kedua hal ini, pengetahuan akan korban Kristus di kayu salib, maka sudah pasti tindakan-tindakan yang kita lakukan di dalam pelayanan itu hanya akan bernilai perbuatan baik saja. Ya, tentunya perbuatan baik itu selalu harus ditunjukkan oleh setiap orang yang sudah diselamatkan. Ya, seringkali dikatakan kita berbuat baik bukan untuk selamat, tetapi kita berbuat baik adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Namun, di dalam kita melakukan sesuatu hal kepada Tuhan, jangan kita berhenti pada sesuatu nilai yang disebut baik saja. Karena kalau kita hanya berhenti pada nilai baik saja, maka lambat laun perbuatan ini akan terlihat bahwa kita melakukan bukan untuk Tuhan, tetapi kita melakukan hal tersebut hanya untuk diri kita sendiri dan ataupun tujuan-tujuan lain yang ingin kita gapai di dalam kehidupan ini. Sehingga hal inilah yang dipegang oleh orang-orang di Filipi atau jemaat di Filipi di dalam mereka bergiat di dalam berkorban. Pengetahuan akan korban Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya perlu untuk kita melihat ciri-ciri bergiat dalam berkorban seperti jemaat di Filipi. Apa sih ciri-ciri orang yang bergiat dalam berkorban? Yang pertama, poin yang pertama kalau saya baca di ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, itu di sana dikatakan, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Poin yang pertama dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 ini berbicara konsistensi atau berbicara konsisten. Ciri-ciri orang yang bergiat dalam berkorban, dia itu konsisten. Dan ini yang ditunjukkan oleh jemaat di Filipi. Konsisten di dalam mereka berkorban itu bukan hanya konsistensi akibat keterpaksaan atau karena akibat pasti dari mereka beriman kepada Yesus. Namun konsisten di dalam berkorban di sini itu juga diuji dalam beberapa hal. Pertama, konsisten dalam bergiat berkorban jemaat di Filipi itu diuji oleh waktu. Di sini dikatakan sejak pada waktu baru mulai mengabarkan Injil. Artinya ketika pertama kali Paulus mengabarkan Injil di Asia Kecil dan sampai ke Roma pada waktu itu, mereka tetap konsisten. Ya, secara waktu, mereka juga Paulus katakan di ayat 16, di Tesalonika pun, ketika di Tesalonika pun mereka tetap bergiat dalam berkorban untuk menunjang pelayanan Paulus. Jadi secara waktu, sejak awal sampai akhir, bahkan sampai surat ini ditulis, surat Filipi ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara di Roma, dalam penahanan di sana, jemaat di Filipi tetap membantu Paulus di dalam pelayanan. Jadi secara waktu mereka sudah teruji konsistensi mereka. Kemudian secara tempat, walaupun Paulus ada bersama dengan mereka ataupun tidak ada bersama dengan jemaat itu, mereka tetap konsisten dalam bergiat berkorban untuk Paulus. Dan terlebih untuk pekerjaan Tuhan. Diuji oleh waktu, diuji oleh tempat. Kemudian yang ketiga juga diuji oleh kondisi. Konsistensi mereka diuji oleh kondisi. Kondisi yang seperti apa? Karena Paulus itu ditahan di dalam kacamata atau pandangan pemerintahan Roma. Paulus ini seorang kriminal. Ya, karena dia dipenjara, karena dianggap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaisar waktu itu dalam pengajaran Paulus. Sehingga ketika orang-orang yang membantu Paulus di dalam pelayanan, dalam bantuan bentuk apapun, maka bantuan dari orang-orang tersebut ini akan dipandang sebagai sekutu dari Paulus. Sehingga bantuan mereka ini bukan tidak memiliki resiko. Memiliki resiko, nyawa atau kehidupan mereka bisa terancam. Mereka juga bisa ditangkap, bisa dianiaya, karena mereka dianggap sekelompok atau sepemikiran dengan Paulus. Jadi kondisi pun, konsistensi jemaat di Filipi ini diuji dalam kondisi ketika mereka membantu Paulus.
Kemudian yang terakhir, konsistensi dari jemaat di Filipi itu diuji oleh diri mereka sendiri. Nah, yang menarik di ayat 15 di situ bunyi firman Tuhan, perhitungan hutang dan piutang. Nah, apa maksud di sini? Rekan-rekan BIC, itu di dalam bahasa asli itu ditulis dengan kata logon doseos kai lemseos. Nah, doseos kai lemseos ini sebuah aktivitas perbankan, kredit dan debit, dan sudah diterjemahkan secara baik di sana utang piutang. Namun perhitungan di sini menggunakan kata logon. Logon itu artinya percakapan atau bercakap-cakap atau perkataan dari kata logos. Nah, artinya di dalam frase ini Paulus menyaksikan bahwa jemaat di Filipi adalah orang-orang yang tidak suka bercakap-cakap atau tidak suka mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Apa yang sudah mereka kasih kepada Paulus. Mereka tidak suka mengungkit-ungkit, tidak suka membesar-besarkan, saya sudah menolong Paulus. Kalau bukan saya, Paulus tidak dapat menjalankan misi pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia. Paulus tidak ada apa-apanya tanpa bantuan kami. Mereka orang-orang yang bukan seperti itu. Sehingga konsistensi mereka itu diuji oleh diri mereka sendiri. Mereka tidak suka mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Khususnya Paulus dalam hal ini. Nah, ini pujian Paulus yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Itu yang pertama, ciri-ciri orang bergiat dalam berkorban. Dia konsisten. Poin yang kedua, ciri-ciri bergiat dalam berkorban, itu poin yang kedua, itu berbuah. Nah, kita bisa baca di dalam ayat yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Nah, saya lebih suka kalau saya menerjemahkannya langsung dari teks asli. Bunyinya seperti ini. Sebab aku tidak sedang mencari pemberian itu, tetapi aku sedang mencari buah selagi untuk menjadikan berkelimpahan. Perhatikan frase ini, aku sedang mencari buah selagi untuk menjadikan berkelimpahan. Kemudian yang terakhir yang diterjemahkan keuntunganmu, itu dalam teks aslinya bunyinya di dalam perkataan milikmu. Di ayat 17 ini Paulus menekankan bahwa orang yang bergiat dalam berkorban, dia itu harus berbuah. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan, sebab aku tidak sedang mencari pemberian itu. Walaupun secara pemberian mereka hebat, mereka konsisten, tapi Paulus mengatakan itu bukanlah hal yang utama menjadi tolak ukur seseorang bertumbuh di dalam imannya. Yang Paulus cari di sini dikatakan buah. Nah, berbicara buah, kata karpos itu, kalau kita mempelajari kata ini, itu seperti khasiat yang diberikan obat ketika seseorang itu mengalami sakit, dikasih obat, orang yang sakit ini menerima khasiat dari obat tersebut. Nah, buah di sini ketika kita dituntut untuk berbuah bukan hanya sebatas perbuatan baik. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, segala aspek kehidupan kita, ketika orang mengecap buah yang keluar dari dalam diri kita, orang itu tahu seperti apa kehidupan kita dan orang itu akan mempermuliakan nama Allah. Itulah buah yang Paulus mau di sini. Jadi kita tidak hanya terkenal baik, tetapi orang bisa tahu bahwa benar kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Dan menariknya dari kata ini, Paulus bilang dia tidak mencari pemberian itu. Kata tetapi di sini adalah sebuah kontras, bukan kontras biasa. Karena dalam bahasa Yunani itu untuk menunjukkan tetapi itu ada dua kata. D dan al. D itu kontras biasa, tetapi al itu kontras keras. Artinya sesuatu yang benar-benar berbeda. Ya, sesuatu yang tidak sama, yang bukan bagaimanapun cara kita lakukan itu tidak akan dapat disamakan. Ya, kontras keras yang diberikan Paulus. Paulus bilang, tetapi Paulus mencari buah. Menjadi pertanyaannya, apakah buah yang Paulus cari, Paulus temukan di jemaat di Filipi? Tentunya jawabannya ya, karena frase selanjutnya mengatakan selagi untuk menjadikan berkelimpahan. Artinya dari frase ini, ketika Paulus sementara mencari buah itu, Paulus menemukan buah yang Paulus cari di jemaat Filipi itu ternyata bukan hanya satu, bukan hanya dua, melainkan berkelimpahan. Nah, ini sangat luar biasa. Paulus menyaksikan hal ini. Mereka berbuah dalam segala aspek, bukan hanya di dalam pemberian, tetapi di dalam segala aspek segi kehidupan jemaat di Filipi, mereka itu berbuah.
Orang-orang bisa mengenal siapa mereka. Orang bisa mempermuliakan nama Tuhan akibat perbuatan daripada jemaat di Filipi. Nah, inilah yang Paulus cari. Nah, inilah yang Tuhan juga tuntut dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya terkenal baik, tetapi kita juga harus berbuah. Buah yang kita hasilkan, orang bisa mengecap, dan hasil dari kecapan itu orang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Inilah ciri-ciri yang kedua. Dan yang menarik, bagian yang terakhir dikatakan di dalam perkataan milikmu, yang diterjemahkan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, keuntungan. Paulus mengatakan di dalam perkataan milikmu. Perkataan yang mana? Ayat 15 tadi kita sudah bahas. Mereka tidak suka mengungkit-ungkit perbuatan mereka kepada Tuhan. Tidak pernah dibesar-besarkan, tidak pernah berbangga. Inilah yang menjadi keuntungan yang mendorong jemaat di Filipi untuk berbuah. Nah, begitupun dengan kita, rekan-rekan BIC. Apakah kita melakukan sesuatu benar-benar untuk Tuhan? Ataukah karena hanya karena rutinitas? Mungkin rekan-rekan BIC berkata, wah, kenapa saya terus yang berkorban? Kenapa saya terus yang berjeri lelah di dalam komunitas ini? Yang lain kemana? Nah, ketika kita mulai ada perkataan-perkataan seperti itu di mulut kita, maka saya dapat pastikan kita sementara tidak berbuah. Jadi ketika kita mulai mengeluarkan perkataan, oh itu semua karena saya, itu semua kalau bukan saya. Nah, perkataan-perkataan inilah yang membuat kita tidak berbuah. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan. Sehingga ketika kita ada dalam suatu komunitas, khususnya komunitas BIC, kita benar-benar ada di dalam komunitas yang saling mendorong, saling membangun satu dengan yang lainnya untuk kita dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ciri-ciri bergiat dalam berkorban itu berbicara soal kualitas. Nah, ayatnya yang ke-18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berlimpah karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Di ayat 18, Paulus berbicara soal kualitas, di mana ketika Paulus ada dalam setiap episode di dalam kehidupannya, dalam mengabarkan Injil, jemaat di Filipi itu selalu ada di dalam berkorban untuk menunjang pelayanan Paulus. Dan bahkan ketika Paulus mengatakan dia ada di dalam kelimpahan pun, mereka tidak berhenti untuk menolong Paulus, untuk berkorban untuk Paulus. Nah, mungkin agak berbeda dengan kita hari-hari ini. Kadangkala kita ketika melihat rekan-rekan kita dalam keadaan berkelimpahan, ketika melihat rekan-rekan kita, menurut kita mereka baik-baik saja sehingga tidak perlu ditolong, sehingga kita kurang peka melihat kondisi rekan-rekan yang ada di sekeliling kita, khususnya saudara-saudara seiman kita. Ya mungkin ketika kita melihat, wah ini terlihat hebat, terlihat luar biasa, dia terlihat bersukacita, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang di dalam dirinya dia perlu bantuan dari orang-orang di sekitar kita, dari komunitas di mana dia berada. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat di Filipi. Walaupun Paulus ada di dalam kondisi berkelimpahankah atau berkekurangankah, mereka tetap selalu rindu memberikan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Sehingga Paulus memberi kesaksian, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Karena mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Nah, ketika mereka selalu rindu memberikan yang terbaik, maka ada kualitas dari perbuatan jemaat di Filipi tersebut. Kualitasnya apa? Paulus mengatakan suatu persembahan yang harum atau berbau harum. Artinya sesuatu yang harum ini tidak perlu kita gembar-gemborkan, tidak perlu kita ungkapkan. Orang pasti akan tahu itu baunya harum. Ya, sama halnya dengan berbau busuk. Bau itu tidak perlu menceritakan, oke, saya busuk, coba datang, saya ini kotor dan sebagainya. Tidak perlu. Kita akan bisa tahu itu baunya busuk, pasti kotor. Kemudian berbicara bau harum, oh harum itu pasti sesuatu yang mengenakan, sesuatu yang menyejukkan dan sebagainya. Jadi berbicara perbuatan kita
jika perbuatan yang kita lakukan itu berkualitas, maka pasti baunya harum. Nah, Paulus mengatakan baunya harum. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan suatu korban yang disukai, atau dalam teks aslinya bilang suatu korban yang diterima. Nah, artinya sesuatu yang harum belum tentu diterima. Jadi Paulus mendorong kualitas dari bergiat dalam berkorban ini harus berbau harum, harus diterima. Kalau harum tidak diterima, itu bukan kualitas yang sementara dibicarakan di sini. Jadi harus harum, kemudian diterima. Kemudian yang terakhir, dan yang berkenan kepada Allah, atau yang menyenangkan hati Allah. Jadi ada 3 kualitas yang Paulus sampaikan di sini. Korban yang kita berikan kepada Tuhan itu harus berbau harum. Bau yang harum ini harus diterima. Bahkan dikatakan endoksa, ya, di dalam di dalam bahasa aslinya dikatakan diterima, kemudian yang berkenan atau yang menyenangkan hati Allah. Jadi harum, yang harum harus diterima, harum yang diterima itu harus menyenangkan hati Allah. Jadi inilah yang berbicara kualitas di sana. Orang yang bergiat dalam berkorban itu selalu memperhatikan atau mementingkan kualitas dari perbuatannya. Perbuatannya harum, harum itu harus diterima, harum dan harus diterima itu harus menyenangkan hati Allah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri bergiat dalam berkorban itu berkelimpahan. Kalau yang pertama konsisten, yang kedua berbuah, yang ketiga kualitas, yang keempat itu berkelimpahan. Ayat yang ke-19. Sana firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, berkelimpahan di sini tidak memiliki titik berat atau tolak ukur berkelimpahan secara materi. Karena di sini dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Nah, berbicara kekayaan Allah tentunya sesuatu yang tidak bernilai fana. Kekayaan Allah selalu atau semata-mata bernilai kekal. Jadi ini bukan tolak ukur bahwa ketika seseorang berlimpah secara materi, dia itu berkelimpahan. Tentunya tidak. Berbicara kelimpahan di sini itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Ada orang secara materi dia berkelimpahan, tetapi selalu berkekurangan. Kok bisa? Nah, kata kuncinya, persoalannya dia tidak mampu untuk bersyukur. Sebenarnya apapun kondisi kita, ketika kita mampu untuk bersyukur, maka segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita itu cukup. Nah, dan di sini dikatakan menurut kekayaan. Artinya pemenuhan keperluan kita sebagai orang percaya itu harus sesuatu yang bernilai kekal. Bukan Allah memenuhi kehidupan kita, segala keperluan kita, dan pada akhirnya kita meninggalkan Allah. Pemenuhan keperluan di dalam kehidupan kita oleh Allah itu untuk menuntun kita menggapai sesuatu yang bernilai kekal. Dan bahkan saya sering tantang seperti ini. Bisa kasih saya satu ayat di seluruh perjanjian baru itu Alkitab berbicara tentang berkat secara materi. Saya mendapat katakan tidak ada Alkitab berbicara berkat secara materi. Selalu sesuatu yang bernilai kekal. Dan ini pun tegas dikatakan pemenuhan keperluan itu untuk sesuatu yang bernilai kekal. Namun tunggu dulu. Nah, ini yang saya katakan tadi di poin yang ketiga, endoksa. Di sini diterjemahkan dan kemuliaannya. Sebenarnya endoksa itu di dalam kemuliaannya. Artinya menurut kekayaan Allah di dalam kemuliaannya. Pemenuhan kebutuhan kita, pemenuhan keperluan kita itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, setelah menurut kekayaan di dalam kemuliaannya, kemudian dikatakan en Kristo Yesus, di dalam Kristus Yesus. Ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan BIC. Ketika Allah melimpahkan segala sesuatu berkatnya di dalam kehidupan kita, di dalam ayat ini dikatakan harus dalam Kristus Yesus. Berbicara kelimpahan di dalam hidup ini, entah kelimpahan secara sukacita, secara materi, apapun itu, ucapan syukur, pergaulan secara intim dengan Allah,
itu kalau kita tidak di dalam Kristus Yesus, maka sulit, mustahil untuk terrealisasi di dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang berkelimpahan, sehingga menjadi ciri-ciri bergiat di dalam berkorban, itu hanya dapat dilakukan ketika Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan BIC ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini hanya akan aktif, hanya dapat diklaim oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan mengatakan Allah akan memenuhi segala keperluan kita, Allah akan menjawab segala doa kita. Tunggu dulu, kita ada di dalam Kristus atau tidak? Makanya penting untuk kita memastikan kondisi posisi kita hari-hari ini. Kita dilahirkan secara Kristen, dilahirkan di dalam keluarga Kristen, terus secara status di KTP kita Kristen, itu tidak menjamin kita ada di dalam Kristus. Karena banyak orang secara status saja Kristen, tetapi secara perbuatan jauh daripada sesuai yang firman Tuhan mau. Makanya penting Kristus ada di dalam diri kita. Kita harus memastikan, sudahkah ada Kristus di dalam kehidupan kita? Ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita, sudah pasti apapun yang kita lakukan selalu untuk memuliakan nama Tuhan, selalu untuk Tuhan yang semakin besar, dan saya, saudara, rekan-rekan BIC yang harus semakin kecil. Dan ciri-ciri yang keempat ini berkelimpahan. Nah, ketika kita berkelimpahan segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sudah pasti kita dapat membagikan, kita dapat sharekan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka juga dapat mengecap, dapat mengenal perbuatan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, ciri-ciri keempat yang berkelimpahan. Jadi pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini, ketika kita diminta bergiat di dalam berkorban, itu ada ciri-cirinya. Orang yang bergiat dalam berkorban, pertama dia konsisten, kedua dia berbuah, ketiga dia kualitas, yang keempat itu berkelimpahan. Sehingga yang menjadi kesimpulan dari pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini ialah ciri-ciri orang yang bergiat dalam berkorban akan dengan sendirinya muncul dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Nah, sebab dasar dari tindakan tersebut karena pengetahuan bahwa Tuhan telah lebih dulu berkorban untuk kita. Puji Tuhan, saya tidak menyangkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya lewat pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, bergiat dalam berkorban, ada 4 hal yang perlu kita ingat, yaitu konsisten, berbuah, kualitas, dan berkelimpahan. Mari kita satu di dalam doa. Hamba-Mu bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Firman Tuhan yang disampaikan, biarlah khususnya rekan-rekan BIC, mereka tetap bergiat di dalam berkorban, sehingga mereka menampakkan ciri-ciri orang yang bergiat di dalam berkorban. Ada konsistensi di dalam perbuatan mereka, ada buah yang mereka hasilkan, ada kualitas yang mereka dapat berikan, kemudian berkelimpahan di dalam kasih akan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa Tuhan bagi komunitas ini. Biarlah komunitas ini menjadi wadah untuk membentuk generasi muda, keluarga muda yang siap untuk melayani Tuhan. Generasi muda, keluarga muda yang siap untuk menjadi saksi-Mu dimanapun rekan-rekan BIC pergi dan berada. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi pimpinan BIC Bapak Beni Hira, kiranya hikmat yang daripada Allah, visi yang daripada Allah, tuntunan daripada Allah Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupannya, sehingga di dalam memimpin komunitas ini selalu dikerjakan berdasarkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hamba-Mu percaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus memeteraikan di dalam setiap kehidupan siapa saja yang menonton tayangan ini, khususnya rekan-rekan BIC, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Berikut ada beberapa pengumuman dari BIC. Untuk yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC. Nah,
Jadi seluruh pengumuman akan disampaikan melalui sosial media BIC. Untuk yang kedua, untuk kegiatan pertemuan komsel secara fisik masih ditiadakan, jadi masih online. Oke, yang ketiga itu jadwal doa puasa BIC setiap Selasa mulai hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Jadi jadwal puasa BIC dimulai hari Selasa, cuman puasanya mulai dari hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Yang keempat, jangan lupa nih buat teman-teman BIC semuanya nih, follow sosial media kita nih. Ada Instagram, ada YouTube, dan ada Facebook juga. Yang kelima, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa langsung menghubungi kontak person berikut ini. Ada Sansan, Devina, dan ada Angin. Oke, yang keenam, sekarang udah nggak COVID new normal lagi, sudah masuk dalam PSBB lagi, tahap kedua. Jadi teman-teman jangan lupa untuk social distancingnya tetap dijaga dan seluruh kebersihan juga tetap dijaga. Oke teman-teman, kita sama-sama angkat tangan kita dan kita mau nyatakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Rekan-rekan BIC, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mengangkat tangan kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau juga yang memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga yang berkati ya Bapak, rekan-rekan BIC. Engkau berkati dalam setiap usahanya juga dan mata pencariannya. Bapak, terima kasih Bapak. Dalam kesehatan mereka Engkau juga yang memberkati. Terpujilah namamu Bapak. Pimpinan BIC juga Engkau kiranya yang memberkati. Dalam kesehatan mereka juga Engkau yang memberkati. Terpujilah namamu Bapak. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani dicurahkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin.